Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asri Ali, reformer peserta pelatihan kepemimpinan nasional Puslatban KMP LAN Makassar. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan proyek perubahan yang menjadi tugas dari kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tersebut. Proyek perubahan kami akan bernama Kolaborasi Stakeholder Takala, Ayo Atasi Stunting. Pada proyek perubahan ini ada 3 produk dari kegiatan proyek perubahan tersebut. Pertama adalah adanya platform kolaborasi bersama yang memungkinkan untuk menciptakan kondisi kolaborasi seluruh stakeholder yang ada di Takala untuk mempercepat penurunan stunting, terutama untuk tujuan jangka pendeknya dari proyek perubahan tersebut adalah khusus pada 11 desa yang ditetapkan sebagai lokus percepatan penurunan stunting. Yang kedua adalah terkait dengan sistem digitalisasi. Sistem digitalisasi ini maka kami telah mendevelop atau mengembangkan satu sistem aplikasi sebagai peran yang memiliki peran penting untuk memonitoring kerja-kerja tim atau kader di tingkat desa ataupun kelurahan, apakah tepat sasaran, apakah masyarakat itu mendapatkan asas manfaat dari program yang selama ini berjalan untuk mempercepat penurunan stunting. Sehingga aplikasi itu kami sebut dengan Takala Ayo Atasi Stunting. Yang ketiga, produk dari proyek perubahan kami adalah Stunting Data Center yang tempat kita saat ini berada. Stunting Data Center ini menjadi sekretariat kita bersama, pusat data kita bersama, karena kita ketahui bahwa data stunting itu sangat dinamis, sehingga kalau kita tidak memiliki ruang atau tempat yang menjadi Stunting Data Center sebagai lokomotif kebijakan implementasi percepatan penurunan stunting, maka rasanya kurang. Sehingga saya memasukkan Stunting Data Center yang dulunya aset ini aset tidur yang sangat tidak bermanfaat, kemudian kita perbaiki, kita rehab, dan menjadi bagian dari proyek perubahan saya. Kalau kita melihat dari 3 produk proyek perubahan ini adalah satu rangkaian. Kenapa? Karena produk pertama yaitu platform kolaborasi di 11 desa lokus itu adalah proses implementasi. Untuk mengukur, memonitoring proses implementasi itu, maka kita adakan digitalisasi atau aplikasi yang kami bisa ukur real time. Ya, setiap waktu bagaimana pergerakan kader di bawah, bagaimana kolaborasi antara kader dari dinas sosial misalnya PKH, kader dari dinas kesehatan misalnya kader-kader yang ada di puskesmas maupun posyandu, dan kader yang ada di dinas P2KB P3A yang menjadi leading sektor penanganan stunting, yaitu tim pendamping keluarga, untuk melihat kolaborasi mereka di tingkat bawah, sehingga termonitor di aplikasi, dan semuanya itu bermuara pada pengelolaan data atau Stunting Data Center untuk melahirkan kebijakan baru atau untuk mengevaluasi kebijakan yang selama ini kita jalankan, apakah efektif atau efisien. rangkaian untuk mempercepat penurunan stunting yang tidak seperti yang kita harus giatkan
agar target kita yang sebelumnya kita dari tahun 2021 sampai 2022 hanya turun 3,4%, maka kita harapkan bisa lebih signifikan percepatan penurunan stuntingnya di tahun 2023 ini. Tentu produk ini adalah kolaborasi antara kami di Dinas P2 kami P3A, semua kami libatkan. Ada pemerintah, ada akademi, ada korporat, ada media dan NGO. Khusus untuk platform kolaborasi di 11 desa lokus itu, Bapak Asuh menjadi salah satu peran penting untuk mempercepat penurunan stunting. Seluruh stakeholder yang kita kawal ini telah kita di-SK-kan oleh Bupati untuk menjadi Bapak Ibu Asuhnya. Jadi proyek prioritas kita adalah balita dan ibu hamil. Itu sudah terbayarus. Data kita ada 493 Bapak Ibu Asuh dan mengasuh balita dan bumil. Jadi setiap bulannya itu juga akan termonitor di aplikasi ini. Ya, sehingga ada Bapak Ibu Asuh yang menjadi solusi untuk pendampingan anak asuh. Yang kedua adalah kolaborasi di tingkat desa dan kelurahan. Ada 7 poin ya yang menjadi komitmen bersama antara kita dan pemerintah desa dan kelurahan. Pertama apa? Pertama adalah komitmen dari kepala desanya, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan yang menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk tingkat desa dan kelurahan itu kemudian menjadi lebih aktif lagi, lebih giat lagi untuk mendampingi masyarakat di desa dan kelurahannya. Kemudian ada pendampingan dari seluruh kader. Jadi satu kader harus mendampingi satu balita atau satu bumil cake. Jadi semua terimplementasi dalam platform kolaborasi tersebut dan terinput dalam aplikasi yang kita buat dan terlapor di stunting data center ini. Semua ini kita lakukan adalah upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Takalar. Karena stunting adalah persoalan bangsa dan menjadi prioritas Presiden untuk kita tuntaskan agar masa depan bangsa dan masyarakat itu menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya paparkan untuk proyek perubahan saya. Semoga proyek perubahan ini bisa memberikan manfaat dan benefit yang baik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.